Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mariani Rashid. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik torak. Pemeriksaan fisik torak yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan atau digunakan untuk mengevaluasi kelainan pada dinding torak dan organ-organ di dalamnya seperti paru, mediastinum, dan jantung. Pemeriksaan fisik torak diawali dengan informed consent, persiapan alat bahan dan cuci tangan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, pemeriksaan tekanan vena juguler, dan pemeriksaan jantung. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Mariani. Saya bertugas di klinik pada siang hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dada pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya saya meminta untuk Bapak membuka pakaian. Ya. Membuka pakaian agar lebih mudah saya lakukan pemeriksaan dada Bapak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan berbaring ke tempat tidur Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita persiapkan alat dan bahan. Di antaranya stetoskop, mistar, meteran. Setelah itu, kita melakukan cuci tangan dengan metode 6 langkah cuci tangan sebelum bersentuhan dengan pasien. Inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk menilai tampakan luar dari dinding toraks, baik depan maupun belakang. Yang pertama kita lakukan yaitu berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian menghangatkan kedua tangan. Yang pertama kita lakukan untuk pemeriksaan fisik torak yaitu ada 4 hal yang kita perlu lakukan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang kita lakukan pertama kali adalah inspeksi, yaitu melakukan penilaian terhadap dinding anterior, lateral, maupun posterior. Yang pertama kita evaluasi yaitu dinding anterior, yaitu kita nilai bagaimana pergerakan dinding dadanya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada penggunaan otot dinding napas yang berlebihan, kemudian apakah ada jejas. Ya. Kedua, kita lakukan penilaian pada sisi lateral, bagaimana dengan tekanan vena jugularis, kemudian apakah adanya penggunaan otot-otot sternocleidomastoideus, dan posisi seperti kyphosis maupun lordosis. Yang ketiga itu kita lakukan evaluasi pada dinding posterior, yaitu kita lihat bagaimana pergerakan dinding dada, apakah simetris atau tidak, dan melihat apakah ada skoliosis atau tidak. Menilai ekspansi respiratori dengan menggunakan meteran, yaitu kita memasang meteran. Permisi Bapak. Ya. Meletakkan atau melingkarkan meteran pada dinding torak, yaitu setinggi papila mamae, dan melakukan pengukuran pada saat pasien dengan inspirasi ekspirasi maksimal. Bapak silakan tarik nafas. Oke, di sini terjadi peningkatan pada saat pasiennya inspirasi maksimal. Bapak silakan dihembuskan. Oke. Kemudian kita ukur, sebelumnya 86 cm. Sekarang setelah melakukan inspirasi maksimal menjadi 89 cm. Palpasi. Palpasi pada dinding toraks berguna untuk menilai pergerakan dinding dada dan menilai fremitus raba. Pemeriksaan palpasi kita mengevaluasi 3 hal, yaitu pertama posisi mediastinum, yang kedua adalah pergerakan dinding dada, yang ketiga adalah fremitus raba. Yang pertama kita lakukan evaluasi pada posisi mediastinum, yaitu melakukan evaluasi pada posisi trachea. Posisi trachea kita lakukan dengan menggunakan jari telunjuk, yaitu dagu difleksikan. Jadi otot sternocleidomastoideus agak sedikit rileks dan jari telunjuk diletakkan pada lekukan pada suprasternal. Kemudian sedikit menekan ke arah dorsal. Pada saat kita menekan atau mengevaluasi adanya jaringan lunak, maka trachea kita evaluasi sebagai trachea terletak di tengah. Yang kedua, kita lakukan evaluasi pada pergerakan dinding dada, yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan secara ringan pada dinding dada, yaitu dengan membandingkan gerakan antara kedua punggung tangan atau kedua ibu jari pada garis median.
Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke. Kemudian kita lakukan secara bersamaan. Selanjutnya tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke. Dalam pemeriksaan ini pemeriksaan dinding dada untuk palpasi simetris. Pada posisi di belakang sama, kita meletakkan kedua tangan secara simetris, yaitu Bapak silakan tarik nafas, hembuskan, dan tetap mengevaluasi pergerakan kedua tangan dan kedua ibu jari. Tarik nafas Pak, hembuskan, tarik nafas Pak, hembuskan. Palpasi yang ketiga yaitu mengevaluasi frenitus raba. Frenitus raba dilakukan dengan meletakkan ujung ulnar dari tangan, yaitu dengan meletakkan ke dinding dada. Bapak silakan mengucapkan 88 8 8 88 8 8 8. Frenitus raba bagian belakang yaitu meletakkan kedua tangan seperti ini. Sebutkan Pak. 88 8 8 88 8 Perkusi. Perkusi dinding toraks dilakukan dengan cara membandingkan antara lapang paru kiri dan kanan, juga untuk menilai batas paru. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada torak bagian depan, yaitu melakukan meletakkan jari tengah tangan kiri. Dari hasil pemeriksaan ini kita temukan perkusi sonor. Kemudian kita lakukan yang pertama yaitu dinding posterior pada saat pasien posisi duduk. Dimulai dari scapular line. Saat ini kita melakukan perkusi batas paruh hepar, yaitu kita akan melakukan perkusi dari superior ke inferior dan mengevaluasi adanya perubahan suara ketok pada saat yaitu suara ketok dari sonor ke peka. Ini ada perubahan dari sonor ke peka. Ini titik perubahan suara. Bapak silakan tarik nafas. Sonor, peka, ya, sehingga kita bisa katakan di sini terjadi perubahan suara dari sonor ke peka sekitar dua jari pada saat inspirasi maksimal. Auskultasi. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan suara pernapasan paru pada lapang paru kiri dan kanan, baik yang normal maupun abnormal. Pemeriksaan auskultasi yaitu sebelumnya kita melakukan menghangatkan stetoskop. Suara nafas vesikular dapat kita dengar hampir di seluruh lapang paru seperti berikut. Bapak silakan tarik nafas. Keluarkan. 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 Auskultasi bagian belakang kita tetap melakukan dari superior ke inferior, kemudian kita tetap membandingkan antara kanan dan kiri. Kita lakukan auskultasi. Tarik nafas Pak. Keluarkan. Tarik nafas.
Pemeriksaan tekanan vena jugular. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan pada tekanan vena jugular. Untuk melakukan pemeriksaan ini, terlebih dahulu kita posisikan pasien berbaring dengan posisi kepala naik 30-45 derajat. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan JVP, yaitu menilai apakah ada peningkatan tekanan vena jugularis atau tidak. Pertama-tama kita berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian meminta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri. Bapak silakan menoleh ke sebelah kiri. Kemudian kita inspeksi denyutan atau pulsasi dari vena jugularis. Kita tentukan batas pulsasi teratas, kemudian kita tarik garis dari pulsasi tersebut ke angulus ternalis. Kemudian seperti ini kita tentukan ke angulus ternalis. Kemudian kita ambil satu penggaris lagi, diletakkan di atas angulus ternalis. Kemudian kita lihat berapa sentimeter kira-kira dari atas. Untuk normalnya 3 cm di atas angulus ternalis. Apabila didapatkan lebih dari 3 cm, maka tekanan vena jugularis dinyatakan meningkat. Pemeriksaan jantung. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai ictus cordis, menentukan batas jantung, dan untuk mendengar bunyi jantung normal maupun abnormal. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung, yaitu yang pertama kita lakukan inspeksi. Dari inspeksi kita evaluasi apakah terlihat ictus cordis pada ICS 45 lineo media clavicularis sinistra. Biasanya tampak seperti sebelah sini. Pada pasien ini tidak tampak. Kemudian kita lakukan palpasi dengan menggunakan telapak tangan. Kita letakkan di dinding torak pasien. Kita bisa merasakan. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk mengevaluasi batas dari jantung, yaitu yang kita mulai pertama dari sisi kanan. Kita lakukan perkusi pada dinding toraks dari atas hingga terjadinya perubahan dari suara sonor ke peka. Seperti ini, ada perubahan, kemudian ada perubahan suara dari sonor ke peka. Kemudian kita naikkan satu jari atau satu ICS ke atas. Kemudian kita lakukan perkusi ke arah medial sehingga terjadi perubahan dari sonor ke redup. Seperti ini, berarti batas jantung kanan pasien ada di parasternal kiri. Kemudian untuk mengetahui batas jantung kiri, kita melakukan perkusi dari linea axillaris anterior setinggi ICS 4. Seperti ini, ada perubahan dari sonor ke redup, yaitu setinggi papilla mammae, yaitu ICS 4 linea medio clavicularis sinistra. Oke, selanjutnya kita lakukan evaluasi pada batas atas jantung, yaitu dengan melakukan perkusi di parasternal kiri. Kemudian kita evaluasi apakah ada perubahan dari sonor ke redup. Ya, di sini kita dapatkan redup, yaitu berarti batas atas jantung pasien pada parasternal kiri ICS 4. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung, yaitu pada ICS 2 parasternal dextra, yaitu mendengarkan katup aorta, katup pulmonal di ICS 2 parasternal sinistra, katup tricuspid di ICS 4 parasternal sinistra, katup mitral pada ICS 4 atau di apex jantung. Oke.
Baik Bapak, pemeriksaan paru telah selesai. Bapak silahkan menggunakan pakaian kembali dan kita silahkan kembali ke tempat duduk. Ya dok. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan hari ini, dari hasil pemeriksaan evaluasi jantung, paru maupun mediastinum Bapak, semuanya dalam batas normal. Sehingga Bapak saya katakan bahwa hari ini pemeriksaan hari ini semua normal. Namun bila ada keluhan yang Bapak rasakan, Bapak boleh datang kembali berkonsultasi kepada kami untuk kami lakukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Iya dok. Terima kasih Pak. Ya sama sebelum.